Buat teman-teman yang mau order jaket dan kemeja Cyber University of Indonesia, jaket ada 2 warna, hitam dan biru. Kemeja ada 4 warna, warna army, warna krem, warna marun, dan warna biru. Nah, langsung saja join di grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi, oke? Terima kasih, alma mater juga ada loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana, atau kalian bisa manggil gue Kang Sun. Ya, alumni UT, pernah jadi front desk di UT dan sekarang bikin konten tentang UT. Selamat datang yang baru join di channel Sun Story. Masih seputar informasi Universitas Terbuka. By the way, sorry pakai topi karena rambut Kang Sun tuh lagi jelek ya, nggak enak. Lagi males pakai minyak rambut juga. So, no komen-komen. Oke, sesuai yang ada pada judul, jadi 5 tips buat teman-teman mahasiswa UT, baik yang baru join ataupun sudah mahasiswa lama, yang mungkin setidaknya bisa mengingatkan kita kembali bahwa perjuangan kita kuliah di UT memang tidak mudah. Dan ini tips and bukan trik ya, tapi tips agar kita tuh lebih yakin, confident kuliah di UT, karena you know lah, kuliah di UT itu tidak mudah guys. So, ini dia 5 tips lagi. Kunci sukses kuliah di Universitas Terbuka. Mungkin Kang Sun buka dengan pertanyaan, sudahkah teman-teman membaca? Salah. Yang pertama, sudahkah teman-teman mempelajari katalog UT, katalog sistem penyelenggaraan dan katalog kurikulum? Yang kedua, sudahkah teman-teman menjelajahi website UT www.ut.ac.id? Yang ketiga, sudahkah teman-teman mengakses atau mengikuti atau memfollow medsos-medsos UT, baik itu UT Pusat ataupun UPBJJ kita masing-masing? Yang keempat, sudahkah teman-teman mempelajari BMP, buku materi pokok, dari awal sampai akhir sampai tuntas? Dan yang kelima, sudahkah teman-teman memegang ataupun membuat jadwal ataupun mencocokkan? Nggak enak ke nomor 5 guys, kita ulangi. Nomor 5, sudahkah teman-teman mempelajari kalender akademik ataupun memegang kalender akademik UT? Nah, 5 pertanyaan itu sebenarnya kalau bisa teman-teman sudah melakukan hal itu tandanya teman-teman ibaratnya sudah one step, satu langkah lagi untuk sukses kuliah di UT. Kita bedah satu persatu ya. Yang pertama, sudahkah teman-teman mempelajari katalog UT? Nah, katalog itu kan merupakan panduan, di mana ada 2, katalog sistem penyelenggaraan dan yang kedua itu katalog kurikulum. Kang Sun merasa dulu aja pas Kang Sun kuliah itu, Kang Sun itu nggak mempelajari katalog secara keseluruhan dan akhirnya jadi jadi bingung sendiri gitu kan, kuliah di UT itu seperti apa, langkah-langkah yang harus dilakukan itu seperti apa. Nah, baru setelah lulus dan setelah pernah kerja, waktu dulu kemarin kerja di UT itu kayak baca lagi katalog kan, karena disitulah sumber informasi yang utama gitu kan untuk melayani informasi ke teman-teman mahasiswa. Nah, menyesalnya minta ampun. Jadi buat teman-teman, biar kita sukses, sebenarnya sukses itu kan relatif ya, tingkatan kesuksesan seorang itu tergantung pendapat ataupun tergantung performa masing-masing gitu kan. Cuman kita kan tidak ada salahnya untuk merumuskan ya. Nah, jadi nomor 1 itu kunci sukses itu teman-teman harus mempelajari katalog sistem penyelenggaraan dan katalog kurikulum. Itu tuh panduan lah, ibaratnya panduan kuliah di UT ya, dari A sampai Z-nya ada di situ, oke? Nomor 1. Terus yang kedua, sudahkah teman-teman menjelajahi website UT www.ut.ac.id? Di sana tuh sudah terlalu komplit ya, bahkan sangat-sangat komplit ya buat teman-teman, baik itu info yang dari dulu sampai dengan info yang terupdate seperti pengumuman-pengumuman apapun itu sudah ada di website UT. Jadi luangkanlah sehari itu detik, ibaratnya luangkan kita untuk mengakses website UT www.ut.ac.id. Terus pertanyaan yang ketiga, sudahkah teman-teman memfollow ataupun mengikuti medsos-medsos UT seperti YouTube UT gitu kan ya, baik itu UT Pusat ataupun UT kita masing-masing ya, UPBJJ kita masing-masing. Nah, minimal Instagram lah teman-teman, karena biasanya di Instagram itu sudah sudah banyak banget ataupun sudah up to date ya, kayak misal informasi masa registrasi, kapan terakhir pembayaran, bahkan info-info beasiswa gitu kan ya, dan sebagainya itu biasanya suka di sharing gitu kan ya. Kak, saya nggak gunain medsos katanya. Misalnya ada yang ngomong kayak gini kan, Kak, saya itu nggak pakai medsos. Come on teman-teman, sekarang tuh sudah masanya cyber gitu kan ya, kita tuh mau tidak mau harus mengikuti zaman ya. Jangan ibaratnya terlalu ideal kita nggak gunain medsos, kan tidak ada salahnya kita memfollow ya memang akun-akun yang memang
penting buat kita, jangan nge-follow akun-akun yang nggak penting gitu kan ya. Seperti itu ya. Jadi yuk dari sekarang dicicil lah mempelajari, di follow gitu kan ya akun-akun medsos, minimal Instagram, kadang ada Facebook juga gitu kan ya, ada websitenya, bahkan di setiap UPBJ itu ada websitenya masing-masing gitu kan ya. Kan kalau website yang utama tuh www.ut.ac.id. Nah biasanya di setiap UPBJJ itu juga ada ada website masing-masing. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, sudahkah teman-teman mempelajari buku materi pokok? Nah kunci yang utama itu teman-teman harus mempelajari buku materi pokok ya, modul kalau biasa bilang, sebenarnya bukan istilah modul yang tepatnya, tapi BMP, buku materi pokok. Kalau modul itu ibaratnya subbab gitu kan ya, di dalam bahasan yang ada di BMP-nya gitu. Karena Kang Sun merasa dulu adalah beberapa mata kuliah yang memang sampai tuntas dipelajari dan nilainya juga bagus, pemahaman kita juga terukur gitu kan ya. Tapi ada juga Kang Sun juga ya manusia biasa, malesnya ada gitu kan, apalagi dulu tuh waktu sambil kerja kuliah tuh keteteran banget gitu kan ya. Jadi ada masa-masa memang belajarnya nggak sampai tuntas si buku itu tuh. Nah alhasil ya nilainya juga salah-salah gitu kan ya. Nah tapi di samping itu teman-teman juga saat membaca jangan hanya sekedar membaca, tapi ya luangkan waktu untuk kayak membuat rangkuman, intisari, poin-poin penting dari buku materi pokok yang kita pelajari, oke? Dirangkuman lah, bikin resumenya dan sebagainya ya. Terus yang terakhir, UT itu kan jadwal-jadwalnya itu sudah tertera ya, kayak namanya itu kalender akademik. Jadi kapan kita mulai registrasi mata kuliah, kapan terakhir pembayaran, kapan aktivasi tuton, kapan TMK, kapan UAS gitu kan ya, kapan wisuda dan sebagainya. Jadi teman-teman itu jangan ada, bahkan sampai sekarang pun kadang suka ada yang nanya ke Kang Sun gitu kan ya, Kang UAS kapan? Kang TMK kapan gitu kan. Ya padahal di kalender akademik tuh sudah ada jadwal-jadwalnya gitu. Meskipun kita harus namanya tuh pantau terus si kalender akademik. Kadang suka jadwalnya berubah-ubah, tapi bro pun nggak akan sampai yang jauh, pasti masih kisaran tanggal-tanggal yang di sana gitu kan ya, nggak akan jauh lah ibaratnya. Jadi itulah 5 kunci sukses kuliah di UT ya, itu berdasarkan pengalaman Kang Sun, berdasarkan konsultasi para mahasiswa, dan berdasarkan ya ibaratnya fakta-fakta yang memang terjadi di kalangan para mahasiswa dan di sistem akademik UT dan sebagainya ya. Oke, paling itu dulu yang dapat Kang Sun sampaikan. Kalau misal ada yang ngomel, wah kontennya itu mulu gitu kan ya, it's okay, karena Kang Sun tuh sudah banyak banget video, cuman ada video-video yang enggak perputarannya tuh tersendat ya. Artinya ada video-video sebenarnya informasinya penting banget tapi tidak menyebar karena mungkin ya viewersnya nggak tahu atau gimana. Jadi sayang banget nih ada info penting yang ibaratnya tidak teman-teman ketahui gitu. Makanya Kang Sun sekarang suka mengupdate lagi dengan pembahasan ataupun tambahan-tambahan yang memang perlu disampaikan. Baik teman-teman, sukses selalu kuliah di UT-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa nge-follow Instagram Kang Sun @kangsun_, di TikTok juga ada ya @kangsun_. Yuk, di-follow lah. Kalau ada WA di sini boleh dihubungi. Kalau slow respon mohon maaf. Kalau misalnya di link tuh ada kayak grup-grup, boleh teman-teman join ya gitu kan ya, untuk sharing informasi UT. Jangan aneh-aneh, oke? Oke, pamit. Thanks for watching. Don't forget follow kami, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.